setelah melihat ada kejadian di Aceh dan Sumatera gimana Pak? Iya, jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi pada saat amanat yang harus kita lakukan, nanti kami akan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pengawasan secara ketat soal pengelolaan lingkungan. Kita akan menurunkan tim khusus yang membantu para bupati untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang abai dalam pengelolaan lingkungan. Contoh misalnya, kita akan periksa dulu daerah-daerah bantaran sungai, kemudian sedimen pond mereka, supaya itu diwaspadai, karena kejadian-kejadian seperti ini kalau sedimen pondnya tidak bagus, nanti akan tertampung air yang banyak, kemudian dia jebol, itulah menjadikan banjir bandang. Itu perhatian saya khusus di dalam pengawasan ke depan ini. Apa sudah ada yang teridentifikasi Pak? Bukan lagi teridentifikasi, hampir semua saya lihat perlu diperiksa. Jadi bukan lagi cuma 1-2, harus diperiksa kembali semua. Apakah memastikan supaya semua perusahaan itu mengantisipasi, terutama pada pembuatan sedimen pond yang mungkin sudah ada yang lama, supaya diantisipasi lagi, diperbaiki lagi, jangan sampai hujannya semakin curah hujan besar dan daya tampungnya tidak kuat, akhirnya jebol dan itu menimbulkan banjir bandang. Ya, jadi memang konflik agraria ini kan waktu yang sudah lama ya, puluhan tahun sudah ada yang puluhan tahun malah. Alhamdulillah Satgas konflik agraria Sulteng terus bekerja dan kita akan maksimalkan lagi yang tahun 2024 dengan nanti bekerja sama dengan para bupati. Jadi kita akan membentuk satgas-satgas di tingkat kabupaten sehingga kolaborasi antara satgas provinsi dan satgas kabupaten kota itu bisa lebih masif lagi dalam melakukan upaya penyelesaian konflik agraria. Mungkin Pak Bupati, Pak. Pak Bupati, Pak. Menemukan maraknya masih di lapangan terkait dengan jualan anggur di itu juga kami lihat ada terjadi. Ya, seperti kasus di Torete, Pak Bupati kami bersama-sama sedang menangani, dan kalau kita temukan oknum-oknum yang melakukan itu, kita akan proses secara hukum. Pak Bupati, Pak, boleh Pak minta keterangannya Pak berkaitan apa langkah pemerintah daerah Pak terkait dengan bencana yang ada di Sumatera Pak? Oke, jadi kalau kita pemerintah daerah yang pastinya kita terpatron apa sudah tadi disampaikan Pak Gub, kita tetap akan menjadi salah satu evaluasi kuat. Jadi kalau Pak Gub mengirimkan tim, kami akan pastikan untuk membackup secara tuntas, dan pasti itu kami tidak akan biarkan dengan kondisi-kondisi mungkin Morowali hari ini menjadi perbincangan yang begitu luas, tapi harapan kita dan tujuan kita itu kan memperbaiki, ya. Kalau memang mereka ingin, ya maka kita bertindak tegas nantinya. Pak, terakhir Pak, untuk tadi ada MOU berkaitan dengan insentif guru SMA dengan Sederajat itu bagaimana Pak? Implementasinya kapan bakal disalurkan Pak? Oh, 2026 pasti, ya. Januari sudah berjalan tuh, ya. Karena kita sudah selesai pembahasan, tapi tidak mungkin ini, tapi kita sudah tetapkan di 2026 insya Allah kita semua sudah lakukan. Ya. Bisa Pak nominalnya dijelaskan berapa Pak? Ya, mengikuti yang ada. Kalau misalnya 2,5 atau 200 yang ada, ya kita ngikuti lah. Kan artinya kan ini kepedulian. Insentif itu kan kepedulian dan kemampuan daerah. Ya tidak menutup kemungkinan juga nanti 1 juta setelah 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Artinya kita ini berpikir kesejahteraan, ya. Kita berpikir sejahtera. Oh, yang lain dapat SMA ini adalah juga warga Morowali kan nggak bisa dapat gitu. Kan saya yang tidak enak gitu. Miris-miris kayak oh ini masyarakat Morowali mereka nggak bisa, akhirnya saya minta petunjuk kepada gubernur dan beliau mengamini itu lakukan. Sehingga tadi kita bikin perjanjian. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait HUT Morowali ke 26 ini Pak. Ya. Harapannya. Oh, harapan untuk HUT Morowali ini salah satu betul-betul HUT menurut Pak Gubernur yang sangat luar biasa. Ya. Ya. Jadi bukan karena persoalan daerah ini kaya, bukan. Persoalan pemimpinnya bisa berinovasi, ya. Dan masyarakatnya mendukung kuat. Nah, kalau uang boleh orang punya banyak, ya. Tapi kalau tidak berinovasi dan tidak bekerja sama, pasti itu tidak tercapai apa hari yang kita lihat. Siap. Ya. Pak, soal penanganan sampah Pak sejauh ini tantangannya apa aja? Tantangannya sudah tidak ada lagi sampah, ya.
Kalau bicara tantangan karena saya turun tangan, 90% itu saya turun tangan urusan sampah ini. Nah, sampai saya bilang, karena saya peduli dengan daerah ini, khususnya apalagi daerah industri itu pas desa saya. Ya, saya bilang kalau tiada uang rakyat, uang daerah kita ini, saya pakai uang pribadi. Karena dari dulu juga saya suka menyumbang dalam urusan sosial itu. Ya, saya bilang tidak usah pusing. Sampai saya turunkan mobil-mobil saya, ya, untuk satu kali saya angkut kemarin kurang lebih 300 rem. Alhamdulillah hari ini sudah mulai teratasi. Kalau bilang bagaimana penanganannya, sudah. Saya pikir saya sudah berjanji Januari 2026 baru tidak boleh ada sampah lagi. Oke, siap. Ya, kita lihat nanti tanggal 2. Ya, kita akan lihat tanggal 2. Saya ini siang malam, saya sikat terus para camat, kepala desa. Tidak boleh, kita harus menyelesaikan. Karena sampah di daerah industri itu hanya ada satu. Karena tidak adanya pembuangan. Nah, artinya Pak Gubernur juga, para teman-teman stakeholder di sana sudah berupaya untuk memberikan kita lokasi. Tapi karena kita tahu negara kita ini punya proses, ya, punya proses karena kawasan, ya tidak mungkin membalikan telapak tangan, tidak boleh. Iya. Pak Gubernur juga sudah kita konfirmasi, tolong kami dibantu percepat untuk penurunan status kawasan. Kita sudah diberikan kawasan IMIP itu 20 hektar, ya 20 hektar untuk penyediaan tentang pembuangan sampah. Siap. Makasih Pak.